IPA, ruang bicara IPA. Oke guys, mungkin kalian baru pertama lihat gue di sini sebagai host. Jadi kenalin dulu, nama gue Amalia Dewi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya gue nggak sendiri dong, gue bersama dengan teman gue, partner gue, dan orang yang bakal menemani gue, Windy. Oke, langsung kita sambut aja. Tada! Halo guys, langsung kenalan nih. Boleh dong, kan katanya tak kenal maka tak sayang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Hendy Desi Herina, biasa dipanggil Hendes ataupun Desi, bersama. Ya, saya Muhammad Fajar, biasa dipanggil Fajar atau Fafa. Oke, bersama Hendes dan juga Fajar. Oke, lanjut guys. Biasanya nih ya, kita kan ini awal-awal nih bulan Maret tuh. Nah, biasanya awal-awal tuh sudah tidak asing dengan kepengurusan yang baru. Nah, saat ini gue juga bersama dengan seseorang yang menjadi garda terdepan nih di HMJ Pendidikan IPA. Oke, kalau tadi kita kenalan nama, sekarang kita bakalan kenalan lagi bersama dengan apa ya? Ya, jabatan deh. Tugas lah ya. Tugas. Oke, langsung deh. Desi dulu atau Fajar? Desi deh. Oke, halo semuanya. Ya, saya di sini sebagai Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA Kabinet Triaksa. Ya, di sini saya Fajar sebagai Wakil Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA Kabinet Triaksa tahun 2025. Oke, kalau misalkan ngomongin tugas ya, sebenarnya mungkin kalau di bayangan kita sendiri ataupun di luar sana pasti cukup berat ya, ngebayangin ketua gitu. Ya, benar. Rasanya kayak ya harus bisa membimbing semuanya gitu. Cuman di posisi ini kalau misalkan emang pola pikir kitanya bisa apa ya, nggak dibawa berat gitu, maksudnya enjoy aja, itu insya Allah nggak berat sih menjadi ketua umum gitu ya. Sebenarnya kan namanya juga di awal periode ya gitu. Kalau misalkan berat sedikit itu udah ada sebenarnya, cuman nggak tahu ke depannya itu baik lagi kalau misalkan kita semua ada dorongan gitu dari teman-teman dan yang lainnya, itu sangat oke lah gitu, fine aja gitu untuk menjalankan itu semua gitu. Oke guys, by the way, gue mau nanya nih, kesibukan kalian tuh sekarang lagi apa nih? Silakan Bapak Fajar. Ya boleh. Ya, mungkin kalau kesibukan dari saya sendiri nih ya. Ya, terutama sebagai wakil Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA itu salah satu tugas buat saya gitu. Nggak hanya sebagai nama wakil saja gitu, kita juga menemani seluruh yang ada di HMJ Pendidikan IPA. Terus ada juga saya sebagai duta fakultas juga, di mana saya sebagai paguyubannya, itu salah satu tugas saya. Dan insya Allah bakal tampil nanti di tanggal 6 Februari sebagai MCRDK Ramadan. Kayaknya di mana-mana mukanya Kak Fajar ini terpampang gitu ya guys ya. Oke, kalau kesibukan Desi sendiri kadang tuh kita menjadi dua kepribadian ya, ketika di kampus sama di rumah. Kalau misalkan di kampus tuh rasanya padat gitu, ngelakuinnya banyak gitu. Kalau di rumah ya udah bersantai ria saja gitu. Jadi kalau misalkan kegiatannya sih, alhamdulillah menjalankan 3 ya, sebagai yang sekarang ini sebagai ketua umum dan ngejalanin juga sebagai kru talent di Untirta TV dan juga salah satu pengajar di salah satu sekolah dasar di Cilegon. Widih, mantap. Ya, semuanya ya. Dilihat-lihat nih, Hendes dan juga Fajar ini termasuk orang yang sibuk ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ketemu nih harus nyesuaiin jadwal dulu nih. Tetap santai kok. Kita bukan dosen, Bu. Ya, Tetap santai. Siap. Oh, gimana nih? Sekarang kan lagi bulan puasa nih. Gimana? Puasa aman? Insya Allah sekarang sore hari ya guys kita tempinya. Semoga tetap kuat ya, menjalankan 1 jam lagi nih. Bisa. Hari ke berapa ini? 3 ya. Semoga di hari ketiga ini menjadi berkah ya. Amin. Ya Allah. Semoga bisa juga menjalankan di hari-hari selanjutnya dan bertemu dengan hari raya nanti. Amin ya Allah, semoga bisa. Oh ya, tadi nih gue dengar Hendes nih udah men-spill nama kabinet tadi. Oke. Boleh dong diceritain tuh. Oke. Sebenarnya kalau misalkan nama kabinet kita berunding ya dengan semuanya gitu guys. Jadi kita nggak berdua aja untuk memikirkan kabinet. Jadi kalau dari Desi sendiri sih nggak ngumpulin nama kabinet, tapi dari teman-teman dikumpulin gitu masing-masing dengan filosofinya gitu apa gitu.
Akhirnya kita menemukan yaitu nama si Triaksa itu gitu. Gimana Pak lanjutannya Pak? Ya bener sih yang tadi dibilang kata Hendes juga, kita tuh mengumpulkan teman-teman kita dulu nih ya, di mana kita saling memberi opsi gitu untuk nama kabinet kita untuk kedepannya. Yang terutama banyak sih sebenarnya opsi-opsi kemarin ya, ada 4 atau 5 gitu. Nah, terus mungkin dari yang kesepakatan bersama, terus secara rundingan bersama itu kita mengambil dengan nama kabinet Triaksa. Oke, boleh Triaksa. Boleh dong di spill gitu artinya tuh apa sih Triaksa tuh? Sebenarnya kalau ngomongin arti sangat amat panjang ya. Dari mulai tri sama aksanya itu udah panjang banget. Cuman kalau sederhananya kita ngambil dari visi misi kita gitu, tujuan dari visi misi kita dimasukinlah di Triaksa ini gitu. Dan supaya ke pendidikan gitu ya, maksudnya supaya ada perguruan tingginya itu kita disambungkan dengan Tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Sebenarnya Tri juga ada artinya ya Pak, ada 3 harapan di situ. Aksanya pun ada gitu. Kalau misalkan dijabarin cukup panjang teman. Sangat panjang ya. Oke, semoga di nama kabinet kan ini kan menjadi harapan ya buat kalian. Nama kan ya harapan gitu ya. Semoga Triaksa ini bisa menjadi harapan kalian untuk menjadikan HMJ Pendidikan ini lebih baik lagi gitu. Oh ya, by the way, gue juga mau nanya sih, di kabinet Triaksa ini ada berapa departemen ya? Boleh dong di spill. Siapa tahu gitu nanti maba-maba kita mau ada yang masuk gitu. Siap. Ya mungkin kalau nama departemen itu ada 5 ya. Terutama ya pasti tahu kalau misalnya di awal itu terkenal dengan kaderisasi sebagai jantung bilangnya. Sebenarnya semua jantung sih, semua jantungnya. Ya, yang pertama mungkin dari kaderisasi, kedua ada pendidikan, ketiga ada minat dan bakat, keempat ada sosial dan advokasi, kelima ada Medcom Info. Ya seperti inilah ya. Seperti ini Medcom Info. Seperti ini. Kerjaannya ya. Oke, sebelumnya apa ada perbedaan gak sih antara kabinet sekarang sama kabinet yang periode sebelumnya gitu? Oke. Kalau misalkan sebelumnya tuh ada 6 departemen, tambah ada kerohanian ya kalau kemarin. Kalau di sekarang ini cukup 5 departemen aja. Tapi di pendidikan ini itu digabungin. Kita tetap ada keterkaitan dengan kerohanian gitu, tapi dimasukin di pendidikan. Jadi pendidikan itu ada 2, pendidikan umum dengan pendidikan kerohanian gitu. Karena kita merasa kalau kerohanian tuh ngomongin kerohanian itu pasti mencakup banyak ya. Maksudnya kita nggak cukup ada satu agama doang di sini gitu, mayoritasnya gitu. Tapi kita juga ada minoritas kita sendiri gitu di sini. Makanya naungan itu kita gabungkan saja gitu. Kalau misalkan dalam satu departemen rasanya kurang afdol aja gitu untuk teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kita gabungkan seperti itu. Oke, tadi kan kita udah ngedengerin tuh guys nama-nama departemennya. Jadi kepo nih. Kerjanya mereka tuh ngapain aja sih, tugas-tugasnya secara singkat lah gitu, gambaran umumnya gitu. Coba dari Bapak kader dulu silakan. Ya, mungkin dari mantan kader juga nih ya. Tapi nggak ada mantan ya sekarang. Harus banget ya mantan. Lah itu nyebutin ya, biar gagah dikit lah ya. Oke. Ya mungkin kalau dari kader sendiri itu tugasnya ya seperti dibilang ada bisa menyambut mahasiswa barunya, terus mengkader dari himpunannya, mengkader untuk ke atas-atasnya, ke abang teteh maupun dosennya juga. Itu salah satu tugas dari kaderisasi gitu. Apalagi nanti kan ini bentar lagi ada pengumuman SNBP gitu. Di bulan Maret ini nih. Ya semoga tugasnya ini bisa berjalan dengan lancar lah untuk seluruhnya. Oke, kaderisasi. Terus apalagi nih yang mau dibahas? Pendidikan. Ya. Pendidikan, boleh. Kalau pendidikan sendiri sebenarnya kalau pendidikan cakupannya banyak banget ya. Cuman lebih intensnya tuh mungkin orang-orang akademik kali ya. Kalau misalkan di pendidikan sendiri tuh kita mewadahi orang-orang yang memang senang dengan sains, dengan beberapa bentuk media yang bakal dilakuin gitu. Nanti sebenarnya banyak banget kalau misalnya ngomongin pendidikan gitu. Kita juga hal-hal yang memang yang berbau pendidikan itu diwadahi oleh pendidikannya sendiri kayak gitu. Kalau misalkan apalagi Medcominfo. Oke, sebenarnya pakarnya di sini ya Medcominfo. Ngomong-ngomong juga kan sebelumnya Medcominfo. Dan Medcominfo itu sangat asik banget. Jangan lupa kalian join Medcominfo ya buat maba-maba. Lebih panjang ya guys. Ini mah
Kalau medcom itu santai, kalau misalkan apa yang kita suka gitu, itu kita bisa keluarin aja di situ semua. Karena kalau misalkan medcom info terdengar itu kan media komunikasi dan informasi ya. Ya kalau misalkan yang orang mencintai terkait media gitu, yang senang di depan kamera, terus yang senang mengedit, yang senang menjadi fotografer atau videografer, itu bisa banget masuk ke medcom info kayak gitu. Apalagi ada lagi? Lanjut. Mikat kali. Oke, boleh Iya, minat dan mungkin bakat. dari minat dan bakat udah tertera namanya di situ. Udah ada minat, ada bakatnya. Berarti semua yang harus diawali mau ada bakatnya harus ada minatnya dulu dong, ya. Ya mungkin kalau dari minat dan bakat sendiri itu nanti banyak kegiatan olahraga ya Teh. Nah, terus nggak hanya olahraga, nanti di situ juga ada tugas dari Mikat itu ada ulang tahun juga ya, dimana adanya Disnatalis Pendidikan IPA juga. Terus di situ banyak agenda-agenda Mikat yang mungkin ada olahraga mencakup futsal, badminton, basket, volley kalau ada juga itu. Terus banyak lah masih sebenarnya dari Mikat sendiri. Apalagi orang-orang Mikat nih sekarang kayak lebih wow banget banyak gebrakannya dari Mikat nih. Oke, ditunggu ya buat anak-anak Mikat gebrakannya. Ditunggu pokoknya. Banyak sih kalau misalkan Mikat ya, mereka juga pokoknya apa yang kita punya, skill ataupun bakat-bakat itu bisa ditaungin di Mikat ini gitu. Apalagi sekarang kan ada pelatihan MC, pelatihan desain gitu. Itu berkesempatan banget buat teman-teman emang yang mau nyoba gitu untuk melatih public speakingnya, itu bisa banget di situ. Outcome-nya banyak lah. Oke, sudah berapa departemen? Terakhir sosvokasi. Terakhir Las. Ya, silakan Bapak. Ya, dari sospo ya. Iya, sosial artinya aja dan- sosial dan advokasi gitu. Dimana nanti di sosial dan advokasi ini lebih banyak berinteraksi sama sosialnya juga, nggak hanya ke masyarakat tapi ke mahasiswanya juga gitu. Bagaimana si sosial dan advokasi ini berperan dalam ruang lingkup mahasiswa sendiri, ya terutama kan nanti adanya UKT juga di situ tuh mungkin ada dibantu sama sosial dan advokasi, tata cara registrasinya seperti apa. Nah terus di sosial dan advokasi ini nggak hanya beradvokasinya aja, di sosialnya juga nanti di tugasnya itu ada pengabdian, di mana kita harus melakukan adanya Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi harus melakukanlah kegiatan pengabdian. Ya insya Allah tempatnya bakal berbeda insya Allah dari tahun sebelumnya. Oke, setelah kita mendengar tiap-tiap departemen, jadi penasaran nih guys. Kira-kira harapan mereka dari departemen itu apa ya? Coba deh kita tanya-tanya. Sebenarnya kalau harapan banyak, kalau banyak ya pasti. Cuma baik lagi ke teman-temannya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau untuk mencoba, mau untuk jor-joran lah bahasanya gitu sama kayak kita gitu. Ya itu harapannya sih kayak gitu. Kita nggak minta harapan A B C D E F G gitu, tapi kita minta kontribusi dari teman-teman semua gitu. Aja sih sebenarnya. Oke, kalau dari Fajar sendiri gimana nih? Ya kalau harapannya untuk kabinet reaksa ya terutama nih kayak mengharapkannya lebih lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tuh mau lebih yang terbaik untuk pendidikan IPA sendiri, untuk himpunan kita sendiri, di mana harapan-harapan yang sebelumnya belum tercapai bisa tercapai di kabinet sekarang ini. Ya, ngomong-ngomong juga ya, kalau misalkan suatu keberhasilan kita ada di sini juga itu karena dorongan teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kayak kita ketum ataupun ketum gitu, sebenarnya teman-teman yang lain juga menjadi ketum gitu. Teman-teman kadep juga itu menjadi pimpinannya anggotanya masing-masing gitu. Dan ketika ada acara gitu atau event yang berhasil, sebenarnya berhasil tuh bonus nggak sih? Iya, bonus betul, kan bonus gitu. banget. Sebenarnya kita harapannya tuh dari teman-temannya gitu, bagaimana kita bisa ngelola itu semuanya gitu, bagaimana teman-teman bisa melewati masalah-masalahnya gitu. Kalau misalkan ngomongin program kerja gitu, pasti nggak semuanya mulus. Pasti nggak mudah Ada aja gitu Pasti kerikil ada. di jalan. pasti kerikil tuh ada, tapi kalau misalkan kita mulus terus gitu, apa yang mau kita bisa belajar gitu, bener gak? Maksudnya kalau dikasih baik terus gitu, itu malah kita nggak dapat ilmu apa-apa. Tapi ketika kita menjalankan program kerja, kita menjalankan agenda ataupun nanti ada halangan-halangannya, di situ tuh kita mulai untuk belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, bagaimana kita bisa menghadapi itu semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada cemoohan dari ABC ataupun ada hal-hal yang lain, itu anggap aja jadi buih-buihan kita untuk belajar itu semua gitu, menghadapi itu semua kayak gitu guys. Oke, Widih mantap deh, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini
Kalau sayangnya gue cuma punya 2 jempol, empat. Gue punya 2 jempol kaki dan 2 jempol tangan. Kalau gue punya 5 jempol, kayaknya gue kasih dari 5-5-nya. Mau tambahan 1? Boleh deh. Tambahan 2. Pinjem dulu kali ya, boleh. Oke, tapi gue juga penasaran ya. Pada saat musyawarah nih, gimana sih perasaan kalian ketika mengetahui mungkin dari Hendes mengetahui pasangannya Fajar, ataupun dari Fajar mengetahui kalau pasangannya itu Hendes gitu. Seberapa kaget gitu? Mau siapa dulu? Dari Teteh Hendes. Sebenarnya gak expect ya kita ada di sini, dan kalau misalkan cerita dari emang pra-nya ya yang sebelum itu sangat amat lika-liku ya sebenarnya. Tapi seru, tapi itu belajar banyak jadinya. Kalau misalkan pada saat musma ya, ada ketakutan sendiri sebenarnya ketika namanya disebut gitu. Apakah jadi semuanya ramai aja gitu di otak gitu. Apa saya bisa ngejalaninnya? Apa saya benar-benar bisa membimbing semuanya? Apa saya bisa mengayomi semuanya gitu? Apakah saya bisa seluas itu hatinya untuk menerima kritikan mah oke masih bisa nerima, tapi kesabaran hati gitu. Yang lebih dipikir itu kesabaran hati ya. Karena penyakit saya adalah gampang emosi sebenar-benarnya dan tidak bisa menjaga gitu. Ketika ada hal yang saya tidak sukai, saya langsung berbicara gitu. Jadi itu yang jadi belajar gitu buat Desi sendiri, melewati itu semua gitu. Semoga saya bisa menjaga gitu tutur kata saya gitu untuk bisa menjaga semuanya gitu sih. Kalau misalkan dibilang kayak ini ketum gitu, ini gitu, itu semua masih kayak aneh sebenarnya gitu. Apa gitu sih? Apa iya? Gimana kalau Fajar? Kaget gak nih dapat pasangan Hendes? Sebenarnya kaget ya, kayak wah ini tantangan terberat lagi nih kayaknya, apalagi dengan kita tahu karakteristik dari si ketum yang sekarang ini ya, katanya cewek kuat, cewek pemberani gitu. Lebih kayak wah saya harus seperti apa untuk membackup si ketumnya sendiri gitu. Nah, terus apalagi kan kita banyak anggotanya gitu, apakah kita bisa sesabar itu yang dibilang kata Hendes juga tadi, benar gitu. Bagaimana kita supaya ya akur-akur lah untuk kedepannya gitu, nggak ada saling apa-apapun gitu. Oke guys, ternyata kita sudah panjang juga ya berbicara dan sharing gitu ya. Jadi gue tuh tahu Hendes tuh kayak gini, Fajar tuh kayak gini, dan juga gue tahu departemennya tuh gimana. Terus penjelasan tugas-tugasnya juga gue udah tahu ya sedikitnya. Jadi buat kalian maba-maba yang nonton ini jangan lupa wajib nonton dan jangan lupa join HMJ. Mantep banget pokoknya. Kayak mau ngasih motivasi sedikit kali. Boleh. Oke, sebenarnya banyak banget pola pikir teman-teman yang memang ketika masuk himpunan tuh apa sih masuk himpunan gitu, nyobain diri. Banyak banget juga orang-orang kayak karena dia sudah berpengalaman ya gitu dulunya, akhirnya pada saat kuliah udahlah menjadi seorang kupu-kupu saja gitu. Banyak banget kayak orang kayak gitu. Cuman menurut Desi ketika kita belajar gitu dan tetap terjun aja gitu di perkuliahan, malah pada saatnya di perkuliahan gak sih? Betul. Karena masuk himpunan gitu banyak banget gitu loh belajarnya gitu, nggak cuman ABC tapi sampai Z itu kita belajar gitu. Jadi ngomongin himpunan tuh jangan lihat himpunannya, tapi lihat bagaimana kerja kita nanti di sana gitu. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau belajar, semua itu ada. Itu tergantung sama diri kamu sendiri. Ketika kamu masuk himpunan nih, tapi kalau nggak ngapa-ngapain, percuma, itu nggak ada hasil. Kalian mau belajar apa gitu? Kalian bilang mau menambah relasi, kalian bilang mau mengembangkan skill, tapi ketika kalian diberi kesempatan untuk kontribusi hal tersebut itu tidak bisa, sama aja kalian nggak bisa belajar gitu, kayak gitu. Jadi dan ubah mindset teman-teman di luar sana juga ketika masuk himpunan itu sebenarnya itu tergantung kitanya ya. Pokoknya ambil positifnya gitu. Kalau misalkan terkait waktu, itu anggap aja buat belajar teman-teman untuk nanti di masa depan selanjutnya gitu. Ketika kalian kerja, karena ketika kita bekerja, waktu tuh dikit banget kan, ganggu banget gitu. Jadi anggap aja ini simulasi untuk kita ke depannya, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih atas
motivasi. Semoga sebenarnya motivasi atau peringatan ya. Agak keperingatan gitu ya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hal-hal positifnya gitu. Hal-hal yang kurang positifnya ya buang-buang aja gitu. Oke, terima kasih juga sudah menemani waktu ngabuburit gue nih. Yes, iya, mau Salaman dulu, salaman dulu. Ini ngabuburit yang sangat bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Oke, gue tutup ya. Oke, jangan lupa untuk menonton Rubik IPA di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.